Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, dan juga kepada para pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami via online pada sore hari ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Jalla wa Ala telah memberikan limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Di antara nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Allah telah memberikan kepada kita tempat yang aman sentosa. Maka ini adalah salah satu di antara nikmat. Dan nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita adalah nikmat ibadat Islam. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam." Dan sungguh telah beruntunglah orang yang telah diberikan petunjuk kepada Islam. Semoga salam dan selawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ataupun yang menyaksikan dimanapun Anda berada, kita berharap menjadi salah satu di antara umat Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dan juga ummahat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, buah karya daripada Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita telah sampai kepada pertemuan yang ketiga, yakni kita masih membahas tentang bab ilmu syar'i, yakni yang berkaitan dengan ilmu syar'i. Pada sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya banyak sekali keutamaan orang yang mengajarkan ilmu, dan banyak sekali keutamaan yang didapatkan bagi orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan ta'allamul ilma, ya, pelajarilah ilmu, fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, karena mempelajari ilmu, ya, karena mempelajari ilmu merupakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu memberikan nasihat kepada kita, pelajarilah ilmu. Kenapa? Karena mempelajarinya karena Allah merupakan takut kepadanya. Wa talabahu ibadatun, dan menuntut ilmu dan mencari ilmu adalah ibadah. Wa mudarasatahu tasbihun, dan yang mengkaji ilmu tersebut adalah tasbih. Wal bahtha anhu jihadun, dan membahas ilmu adalah jihad. Membahas ilmu adalah jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah, dan ia mengajarkan kepada orang yang belum tahu termasuk sedekah. Ya, subhanallah. Ya,
Maka nasihat daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu adalah hendaknya kita semangat untuk mempelajari ilmu. Karena mempelajari ilmu, karena Allah adalah merupakan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ka'ab rahimahullah dia mengatakan bahwasanya auhallahu taala ila Musa alaihi salam, yakni Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa. Jadi Allah Jalla wa ala mewahyukan kepada Musa. Apa kata Allah? An ta'allam ya Musa. Allah menyebutkan, belajarlah wahai Musa. Ya, belajar daripada apa? Al-khair. Belajarlah kebaikan wahai Musa. Wa 'allimhu linnas, dan ajarkanlah kebaikan tersebut kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Mewahyukan kepada Musa alaihi salam. Apa kata Allah? Ta'allam ya Musa al-khaira. Pelajarilah kebaikan wahai Musa, wa 'allimhu linnas, dan ajarkanlah kebaikan tersebut kepada manusia. Fa inni munawwirun limu'allibil khair. Subhanallah. Maka sesungguhnya aku, kata Allah Jalla wa ala, akan menerangi kubur orang-orang yang belajar, wa muta'allimihi, dan akan menerangi kubur orang yang mengajarkan kebaikan, kuburahum, yakni di kuburan mereka, hatta la yastauhishu bimakanihim, ya, sehingga mereka tidak merasa asing di tempat mereka. Para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, di dalam akhir ini yang memberikan faedah kepada kita bahwasanya Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk apa? Untuk belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla akan menerangi kuburan orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan kebaikan. Maka mudah-mudahan itu bisa memberikan, memicu semangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, adalah ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Ya, kita akan masuk kepada pembahasan tentang seputar ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah fil ilmi mahmud, yakni dalam ilmu yang terpuji adalah sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban atas setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Faqala fuqaha, maka berkatalah fuqaha, apa yang dimaksud dengan hadis ini? Yakni apa menuntut ilmu adalah satu kewajiban? Maka para fuqaha mengatakan yang pertama, bahwasanya huwa ilmul fiqh. Dia adalah ilmu fikih. Ya, jadi jadi penulis kitab ini Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau membawakan apa yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwasanya dia menukilkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah, musannif menyebutkan bahwasanya para ulama manusia mereka berbeda di dalam memahami hadis ini. Yang dikatakan wajib menuntut ilmu bagi setiap muslim adalah ilmu yang berkaitan dengan apa? Nah, itu yang mereka perselisihkan. Paham ya? Itu ilmu yang mereka perselisihkan. Ya. Dalam sebuah hadis, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Nah, mereka khilaf ilmu yang mana yang telah diwajibkan. Nah, yang pertama, mereka adalah para ulama, para fuqaha, yakni para ahlul fikih.
mengatakan bahwasannya yang dimaksud di sini adalah huwa ilmul fiqih. Dia adalah ilmu fikih. Ya, dia adalah ilmu yang berkaitan dengan fikih. Yakni apa? Ilmu yang berkaitan dengan ya'rifu al-halal wal haram. Yani ilmu yang berkaitan dengan halal dan yang haram. Ya, maka ini adalah ilmu yang telah diwajibkan bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Ilmu berkaitan dengan apa? Ilmu berkaitan tentang masalah fikih yang menjelaskan tentang halal dan haram. Ya. Kemudian waqalat atau waqala mufassirun wal muhaddithun, dan berkatalah mereka para ulama dari kalangan ahli tafsir dan dari kalangan ahlul hadis, yang mereka mengatakan bahwasanya di sini adalah dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu Alkitab was sunnah. Ini adalah ilmu yang berkaitan dengan Alkitab dan as-sunnah, yakni Al-Quran dan sunnah. Kenapa? Karena keduanya adalah kunci ya semua ilmu. Ya, jadi para ulama dari kalangan mufassirun wal muhaddithun, yakni para ulama daripada kalangan ahli tafsir dan kalangan ahlul hadis, yang dimaksud dengan wajib menuntut ilmu bagi setiap muslim adalah ilmu yang berkaitan dengan apa? Al-Quran dan sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan sunnah ini adalah sumber daripada ilmu itu sendiri. Kemudian adapun waqalat sufiyah, adapun berkata para ulama sufiyah bahwasanya mereka mengatakan ilmu di situ adalah ilmu yang berkaitan dengan al-ikhlas. Ya, ilmu yang berkaitan dengan ikhlas dan penyakit-penyakit hati. Ya, dan masih banyak lagi para ulama memahami makna daripada hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya, masih banyak lagi ulama yang apa? Yang memahami ya kapan dikatakan wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu. Ya, yang pertama apa tadi? Dari kalangan fikih. Yang dikatakan wajib menuntut ilmu adalah ilmu yang berkaitan tentang masalah fikih, ilmu yang berkaitan dengan halal dan haram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pendapat para ulama ahli tafsir dan juga ulama ahli hadis. Mereka mengatakan ilmu di sini adalah apa? Ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kedua wahyu tersebut adalah sumber ilmu yang lain. Maksudnya apa? Sumber ilmu, ya, atau kunci semua ilmu. Dan ulama sufi mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim adalah ilmu yang berkaitan dengan ikhlas dan penyakit-penyakit hati. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang lain yang satu pun tidak bisa diterima darinya. Maka kata Syekh rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya wasahih, adapun yang sahih adalah annahu, adalah dia ilmu muamalah, yakni ilmu muamalah yang berkaitan dengan antara hamba dan Tuhannya. Ya, jadi yang dimaksud daripada hadis ini adalah apa? Ilmu yang berkaitan dengan apa? Seorang hamba kepada Rabb-nya. Maksudnya apa, akhwat dan ummahat? Maksudnya adalah yakni muamalat yang dibebankan kepada hamba, ya, itu menjadi 3 bagian. Pertama yang berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan keyakinan, ini adalah ilmu akidah. Maka wajib bagi Anda untuk mempelajarinya, tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan seterusnya. Yakni apa yang berkaitan dengan keyakinan, al-iman. Ya, maka Anda wajib untuk mempelajarinya. Kemudian yang kedua adalah muamalat yang berkaitan dengan pelaksanaan.
perintah, ya, maka wajib bagi Anda untuk apa? Mempelajarinya. Misal, kami kasih contoh di sini sebagaimana disebutkan oleh Syekh, apabila Anda wahai para akhwat dan juga ummahat, ketika Anda telah besar, Anda telah dewasa, maka Anda wajib untuk apa? Mempelajari ilmu 2 kalimat syahadat. Ya, ilmu yang berkaitan dengan apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Anda wajib mempelajari ilmu yang berkaitan dengan salat. Dengan salat, bagaimana salat yang benar, kemudian apa rukun dan syarat daripada salat tersebut, ya. Kemudian Anda juga wajib mempelajari ilmu yang berkaitan dengan apa? Dengan zakat. Kalau seandainya Anda memiliki harta, ya maka Anda harus mengeluarkan zakat daripada harta Anda tersebut. Kemudian Anda juga wajib mempelajari ilmu seputar masalah puasa, ya, di bulan Ramadan, ya. Kemudian Anda juga wajib mempelajari ilmu yang berkaitan dengan haji kalau seandainya Anda hendak berangkat ke Baitullah, atau ilmu yang berkaitan dengan umrah kalau seandainya Anda hendak berangkat melakukan umrah. Nah, ilmu yang seperti ini disebutkan oleh Syekh adalah ilmu yang muamalat, yang interaksi hamba kepada Rabbnya. Maka ilmu yang seperti ini maka wajib bagi Anda untuk mempelajarinya. Ya, sama juga seperti apa? Seseorang istri misalkan, ya, mereka juga harus bisa memahami bagaimana menjadi istri yang soleha, bagaimana hak daripada suaminya. Maka Anda wajib untuk mempelajari ilmu yang seperti ini. Dan juga Anda wahai para suami, Anda juga wajib untuk mempelajari bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana hak-hak daripada istri Anda. Maka ini adalah satu kewajiban. Dan juga bagi Anda wahai para ayah, wahai para bunda yang Anda telah memiliki anak, Anda telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak, maka Anda memiliki kewajiban untuk apa? Mempelajari bagaimana mendidik anak dengan baik dan benar. Maka ini adalah ilmu yang setiap kita dibebankan untuk mempelajarinya. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Maka kesimpulannya adalah ilmu yang berkaitan dengan ubudiyah kepada Allah, ilmu yang berkaitan dengan kepada Allah, interaksi kita kepada Allah, ilmu berkaitan dengan apa? Akidah, tentang keimanan, ya, tentang salat, ya, dan yang semisalnya yang berkaitan dengan ubudiyah, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dikatakan menuntut ilmu adalah satu kewajiban, adalah ilmu berkaitan dengan apa? Yakni berkaitan dengan tak kala kita hendak menunaikan hak seseorang, misalkan, ya, hak anak, bagaimana dalam pengasuhan anak, ya, atau misalkan Anda pedagang, ya, maka Anda juga harus mempelajari ilmu perdagangan. Apakah perdagangan Anda ini halal ataukah haram? Ya, apakah yang Anda lakukan itu adalah termasuk yang diridhoi oleh Allah ataukah bukan? Atau mungkin ada sistem riba, misalkan seperti MLM atau yang semisalnya. Ya, maka Anda harus wajib belajar. Ya. Maka inilah yang dimaksudkan bahwasanya menuntut ilmu adalah satu kewajiban. Naam. Kemudian para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, di sana ada ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Yang mempelajarinya adalah apa? Fardu kifayah. Ya, misalkan apa? Yang dikatakan ilmu fardu kifayah adalah semua ilmu yang dibutuhkan, ya, semua ilmu yang dibutuhkan dalam rangka tegaknya urusan kehidupan. Ini adalah ilmu yang hukumnya apa? Fardu kifayah. Ilmu apakah itu? Yakni semua ilmu yang dibutuhkan
dalam rangka tegaknya urusan kehidupan. Saya ulangi, yang dikatakan ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang dibutuhkan dalam rangka tegaknya urusan kehidupan. Apa contohnya? Nah, contohnya apa? Ilmu yang berkaitan dengan pengobatan. Ya, ilmu yang berkaitan dengan apa? Pengobatan. Ya, ilmu tentang kedokteran. Ya, ini adalah hukumnya fardu kifayah. Ya, termasuk apa? Ilmu tentang bekam, tentang hijamah. Ini adalah fardu kifayah. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, ini ilmu yang berkaitan dengan hisab. Apa itu? Ilmu yang berkaitan dengan matematika. Maka ini adalah fardu kifayah. Ya, kenapa? Karena kalau ilmu yang berkaitan dengan kesehatan, ilmu yang berkaitan dengan pengobatan, ini adalah ilmu yang sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena kita memerlukan kesehatan. Ya enggak? Kalau badan kita sakit, maka kita memerlukan bagaimana agar badan kita sembuh kembali, sehat kembali. Nah, ini diperlukan, yakni apa? Ilmu pengobatan, baik itu sesuai dengan medis, ya, atau yakni ilmu pengobatan ala tradisional. Ya, salah satunya adalah bekam atau yang semisalnya. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan hisab, dengan matematika, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Kenapa? Karena di dalam pembagian waris, ya, dalam pembagian waris dan juga dalam pembagian wasiat itu diperlukan tentang ilmu hisab, ilmu matematika. Maka bagi Anda wahai ibu guru yang mungkin mengajarkan matematika, maka niatkan untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan kepada kaum muslimin. Atau Anda wahai ya yang mungkin yang bekerja di dalam bidang kesehatan, maka niatkan untuk apa? Membantu kaum muslimin. Maka tak kalah Anda meniatkan dalam rangka untuk membantu kaum muslimin, maka Anda akan mendapatkan pahala daripada apa yang telah Anda niatkan. Kemudian berkaitan dengan hukum fardu kifayah ini, kalaulah seandainya di suatu negeri atau di suatu desa atau di suatu atau di suatu kota misalkan tidak ada yang mempelajari ilmu pengobatan, ilmu kedokteran, ya, atau tidak ada yang mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hisab, dengan matematika, maka mereka semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Oleh karena itu, bagi mereka para pemimpin di suatu kota atau di suatu negeri, kalau seandainya tidak ada rakyatnya yang mau mempelajari ilmu pengobatan, ilmu kedokteran, maka hendaknya mereka diperintahkan untuk mempelajari. Kenapa? Karena kalau seandainya di dalam satu kota tersebut tidak ada yang mau mempelajari ilmu kesehatan, ilmu pengobatan, maka mereka semua telah melakukan dosa. Ya. Akan tetapi apabila sebagian telah ada mempelajari, maka gugurlah kewajiban yang lain. Nah, kemudian para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, bahwasanya ilmu yang berkaitan dengan muamalat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah hati. Ya, berkaitan dengan masalah hati. Yakni apa? Berupa tentang masalah al-khauf, yakni ar-raja, ridha, jujur, ikhlas dan yang semisalnya. Ya, maka ilmu ini pun wajib untuk kita pelajari. Ya, maka ilmu yang berkaitan dengan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Salasatul Usul, ketika beliau mengatakan bahwasanya ibadah adalah sesuatu yang wajib diberikan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya, sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Sedangkan macam-macam ibadah tersebut yang Allah perintahkan di antaranya adalah arja, doa, yakni doa, takut, harap, cinta, ya, ridho dan yang semisalnya. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah hati. Maka ilmu yang masalah hati ini maka sangat penting bagi kita untuk kita pelajari dan merupakan bagian daripada salah satu di antara kewajiban yang harus kita pelajari, yang harus kita bahas. Kenapa para akhwat dan juga ummahat rahimana rahimakumullah? Karena ilmu yang berkaitan dengan ikhlas itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau seandainya Anda beribadah kepada Allah Jalla wa'ala tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka ibadah Anda sia-sia. Maka ibadah Anda sia-sia. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala tidak akan menerima amal ibadah yang apabila amalan ibadah tersebut tercampuri dengan riya, ya, dengan mengharapkan pujian kepada makhluk atau yang semisalnya. Oleh karena itu, di dalam beribadah apapun itu yang namanya ibadah, maka harus kita mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, kita akan menjelaskan yakni beberapa ilmu yang terpuji, ya. Maka ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang terpuji dan ada ilmu yang tidak terpuji, ya. Maka ilmu yang terpuji itu terbagi menjadi dua. Ya, saya ulangi, bahwasanya ilmu itu ada yang sifatnya apa? Terpuji dan ada yang tercela. Ya, ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Nah, ilmu yang terpuji itu menjadi dua, terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah terpuji sampai puncak tertingginya. Ya, ini apa? Terpuji sampai puncak tertingginya. Maksudnya apa? Semakin banyak dan semakin lebih utama dan semakin banyak kita mempelajari, semakin kita mengenal ilmu tersebut, maka kadarnya semakin terpuji. Ya, misalkan apa? Ilmu yang berkaitan dengan apa? Tentang Allah. Ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Maka ilmu yang berkaitan dengan ini adalah ilmu yang paling terpuji. Ilmu yang paling terpuji adalah ilmu ketika seseorang mempelajari nama dan sifat-sifat Allah. Ini adalah ilmu yang terpuji. Maka tidak ada ilmu yang terpuji melainkan ilmu yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan penting juga kita akan mengenal bagaimana nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu terdapat di dalam buku buah karya daripada Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah dengan pembahasan fikih Al-Asmaul Husna, ya, yang berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan, para akhwat dan juga ummahat, tidak ada ilmu yang paling mulia, tidak ada ilmu yang paling tinggi kedudukannya melainkan ilmu yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu yang seperti ini wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Ya, jangan sampai Anda faham tentang masalah ilmu dunia, akan tetapi tentang ilmu akhirat Anda tak faham.
Kemudian para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, ilmu terpuji yang kedua, ya kan tadi ilmu terpuji itu menjadi dua, ya enggak? Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah terpuji sampai puncak ketinggiannya. Semakin kita mempelajari, semakin terpuji. Ini adalah ilmu yang berkaitan dengan apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu yang kedua, ya maksudnya ilmu yang masih ilmu yang terpuji, ya ilmu yang tidak terpuji, ya akan tetapi kalau dipelajari maka akan terpuji. Ya maksudnya gini, ya ini apa? Terpujinya itu sesuai dengan kadar tertentu. Ya ilmu yang tidak terpuji darinya kecuali dalam kadar tertentu. Maksudnya ada kadar yang apabila dipelajari maka dia akan terpuji. Kalaupun tidak dipelajari maka tidak terpuji. Ini adalah ilmu yang berkaitan dengan apa? Hukumnya adalah fardu kifayah. Ya intinya adalah bahwasanya ilmu yang berkaitan dengan kewajiban itu adalah ilmu yang terpuji. Ya. Nah, yang kedua, ilmu yang tercela. Ya bahkan ilmu yang tercela adalah ilmu yang berkaitan dengan yakni apa? Dengan sesuatu yang terdapat larangan untuk dipelajari. Seperti apa? Ilmu yang berkaitan dengan sihir. Ya dilarang. Oleh karena itu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair beliau sebutkan bahwasanya di antara dosa besar adalah sihir. Ya sehingga mempelajari sihir dalam bentuk apapun haram hukumnya, tercela oleh syariat. Ya. Kemudian para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, maka hendaknya seorang muslim mereka senantiasa meluangkan waktu mereka untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ada ilmu yang kadarnya terpuji yang telah diwajibkan kepada setiap hamba, dan ada ilmu yang kadarnya tidak terpuji. Ada ilmu yang memang harus untuk kita ketahui. Kalau seandainya tidak kita ketahui, maka kita akan berdosa. Dan ada ilmu yang sifatnya kalau seandainya sebagian telah mempelajari, maka gugurlah kewajiban yang lain. Maka ilmu yang kedua ini hukumnya adalah apa tadi? Fardu kifayah. Sebagian telah mempelajari, maka kewajiban sebagian yang lain telah gugur. Naam. Maka demikianlah yang dapat kami sampaikan ya daripada kajian singkat kita di sore hari ini. Maka kita akan simpulkan kesimpulan daripada kajian kita pada pertemuan yang ketiga daripada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, buah karya daripada Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Yang pertama, ya kesimpulan yang pertama, bahwasanya setiap muslim baik laki-laki ataukah wanita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ya kesimpulannya adalah setiap muslim dan muslimah diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yakni wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu. Kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah yang diwajibkan untuk dipelajari, yang diwajibkan untuk dipelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan ubudiyah, dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dikatakan diwajibkan menuntut ilmu adalah ilmu yang berkaitan dengan apa? Ubudiyah, tentang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, ya, yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu seputar akidah. Ya, ilmu seputar keyakinan,
Ya, ilmu seputar masalah ibadah. Ya, masalah sholat, masalah wudu. Ya, masalah apa lagi? Zakat. Masalah apa lagi? Puasa di bulan Ramadan. Ya, masalah apa lagi? Berhaji ke Baitullah. Ya, umrah. Ya, dan ini adalah ilmu yang wajib untuk dipelajari. Termasuk juga apa? Ilmu yang berkaitan dengan halal dan haram. Ya, halal dan yang haram. Ya, ini adalah kewajiban juga bagi kita untuk mempelajarinya. Bagaimana mungkin Anda akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram kalau seandainya Anda tidak mengetahui ilmunya? Kemudian kesimpulan yang ketiga, ilmu yang dihukumi fardu kifayah, ilmu yang dihukumi sebagai fardu kifayah adalah ilmu yang berkaitan dengan pengobatan. Ya, ilmu yang berkaitan dengan apa? Pengobatan. Ya, baik itu pengobatan jalur medis ataukah tradisional. Dan ilmu yang berkaitan dengan hisab. Apa itu hisab tadi? Apa, akhwat? Matematika. Ya, perhitungan. Ya, maka ini adalah fardu kifayah. Termasuk juga apa? Ilmu yang berkaitan dengan apa? Pengurusan jenazah. Ya. Termasuk apa? Ilmu yang berkaitan dengan apa? Dengan fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah pengurusan jenazah. Bagaimana cara kita memandikan jenazah seorang muslim atau seorang wanita muslimah, bagaimana mengkafaninya, maka ini adalah dihukumi fardu kifayah. Dan juga termasuk ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang berkaitan dengan warisan. Ya, pembagian harta waris. Ya, pembagian harta waris. Kemudian juga dikatakan fardu kifayah adalah ilmu yang berkaitan dengan mustalah hadis. Nah, ini adalah ilmu yang dihukumi fardu kifayah. Maksudnya apa? Maksudnya apabila sebagian telah mempelajarinya, maka gugurlah sebagian yang lain. Faham ya? Naam. Kemudian kesimpulan yang keberapa? Keempat. Nah, ilmu itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Ya, ilmu itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Ilmu yang terpuji adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban. Ya, kewajiban seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu terpuji ini tingkatannya akan bisa semakin terpuji, semakin mulia ketika mempelajari ilmu nama dan sifat Allah. Jadi ilmu yang terpuji itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, sehingga dia mengetahui kewajiban-kewajiban, ya, sehingga dia mengetahui ibadah kepada Rabb-nya sehingga ibadahnya benar, ya. Dan ilmu yang terpuji ini kedudukannya akan semakin terpuji atau puncak terpujinya sampai puncak tertinggi. Ya, semakin dia mempelajari maka semakin terpuji ilmu tersebut adalah ilmu yang berkaitan dengan apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka para akhwat dan juga ummahat penting juga untuk mempelajari apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu beristiwa di atas arsy. Ya, Allah itu memiliki kedua tangan. Tapi ingat, tangannya Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ini perlu
pengkajian, perlu pembahasan secara khusus tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang tercela adalah ilmu yang dilarang oleh syariat untuk dipelajari. Semisal apa? Ilmu yang berkaitan dengan sihir. Ya, kenapa? Karena sihir adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, maka tidak boleh seseorang dia mempelajari ilmu sihir dan juga termasuk segala sesuatu serana ya tentang masalah sihir. Misalkan apa? Komik-komik yang di dalamnya menjelaskan tentang sihir, ya, atau misalkan majalah-majalah yang di dalamnya menjelaskan tentang masalah sihir, maka tak boleh sama sekali kita baca. Tak boleh. Ya, na'am. Maka demikianlah di antara kesimpulan yang kami sampaikan pada kajian pertemuan yang ketiga daripada kitab Minhajul Qasidin, ya, buah karya daripada Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang keempat kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yakni tentang adab dalam menuntut ilmu, adab dalam mengajarkan ilmu, dan penyakit-penyakit ilmu, dan juga dijelaskan ulama yang jelek dan ulama yang betul-betul ulama seperti apa. Ya, biar kita tidak salah dalam mengambil ilmu, biar ilmu kita diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena kita menuntut ilmu, ya, yakni kita memperhatikan adab-adab dalam mencari ilmu tersebut. Maka mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjadi amal ibadah kita yang mana yang tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang mereka yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Sebagaimana firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Demikian para akhwat dan ummahat rahiman rahimakumullah, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.